Semoga teman-teman sehat selalu, diberikan keberkahan dan kelimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, gimana kabarnya untuk usaha sampean ya? Semoga bisa eksis, bisa terus berkembang, dan sampean jangan lupa untuk bertawakal, berdoa, dan senantiasa bersyukur. Itu ya teman-teman ya. Jadi untuk usaha teman-teman yang masih pemula barangkali ya, karena di sini edukasi untuk pemula saja. Yang sudah master, yang sudah punya usaha gede-gede, yang sudah advance, udah punya banyak usaha, alhamdulillah saya ikut bergembira, ikut senang hati ya. Tapi untuk teman-teman pemula yang saat ini sedang karyawan atau pegawai negeri atau apapun itu, saya sarankan, saya merekomendasikan untuk mulai merintis usaha mandiri. Mengapa? Karena dalam masa yang mendatang, masa yang akan datang itu tidak bisa sampean itu berpatok pada pekerjaan sebagai karyawan, pekerjaan sebagai buruh, atau serabutan, atau pekerja kantor, atau apapun itu yang masih menghabiskan waktu pagi sampai sore di kantor atau di jalan. Di jalan itu seperti apa, Mas? Seorang sales, ya entah itu sales mesin, ya sales rokok, sales produk-produk dapur, ya kebutuhan dapur. Kemudian sebagai apa? Mungkin leader juga bisa, mungkin leader atau mandor atau apapun yang ada di pabrik atau home industri atau di PT yang udah besar, seperti di Astra, seperti PT ya di Jakarta, Tangerang, ya Jawa Timur, kan banyak sekali pabrik-pabrik besar. Nah teman-teman tahu kalau pabrik-pabrik itu kebanyakan bukan punya orang Indonesia memang, tapi pekerjanya dan karyawannya, stafnya, marketingnya, sama administrasinya, mandornya, itu semuanya diambil, direkrut dari orang-orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia itu biasanya lebih suka bekerja, lebih suka menjadi karyawan, lebih suka menjadi seorang pekerja kantor. Ya, orang bilang, wah, Mas, kalau bisa kerja kantor tuh enak banget, Mas. Dandan bersih, ya pakaian rapi, badannya bersih, kemudian ruangannya ber-AC, hanya pegang komputer saja, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, yang saya mau bertanya sama sampean serius, ya, serius dan sungguh-sungguh. Sampean yang sudah usia 45, 50, bahkan 60, duduk di kantor atau di ruangan atau bekerja di ruangan pagi sampai sore, ya, dan itu ada aturan tertentu yang mengikat. Kira-kira sampean itu mampu ndak? Masih telaten apa ndak? Atau kepikiran ndak sampean, wah kapan nanti saya bisa usaha mandiri atau bisnis atau mengembangkan usaha kecil-kecilan? Nah, pernah ndak kepikiran seperti itu? Sampean bisa lihat teman-teman ya, bisa lihat ya orang-orang yang merintis usaha mandiri itu dorongan untuk mandiri, dorongan untuk bekerja, untuk mengembangkan usahanya, untuk berpikir kreatif, untuk mengeksplor idenya, berimajinasi, ya, untuk bekerja sama, kolaborasi, joinan, itu lebih tinggi dan lebih dorongannya lebih kuat daripada kita atau sampean itu bekerja sebagai karyawan. Ya, sampean tahu kan karyawan itu justru sebaliknya saling menghancurkan, saling nyikut kanan dan kiri karena berebut jabatan, berebut kenaikan pangkat dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi teman-teman. Meskipun sampean berada sebagai karyawan kantor di bank, ya, bank, di koperasi, di instansi yang gede seperti rumah sakit, seperti apalagi rumah sakit, klinik, kemudian ada apotek, ada dan macam-macam ya instansi yang ada di lingkungan kita.
Tapi sebenarnya itu Mas, ke depannya itu suram teman-teman. Ya, suram atau tidak bisa dijadikan penopang hidup ekonomi nantinya. Tidak bisa. Kenapa? Karena tenaga kita, waktu kita, ya, kekuatan kita itu berkurang sejak usia 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun sampai 50 tahun itu berkurang. Jadi selayaknya kita sebagai manusia itu harus mandiri, salah satunya dengan cara merintis usaha mandiri sebenarnya. Itu usaha mandiri. Apa saja usaha mandiri itu banyak dan dikembangkan, dianalisa, dites pasar, dikembangkan, dievaluasi, kemudian diperbaiki servisnya dan layanan yang lain ditambah. Itu saja menurut saya. Kenapa? Bukan asumsi saya sendiri teman-teman, tapi para pengusaha itu tidak pernah menyarankan kamu kerja dari pagi sampai sore dong biar jadi kaya, tidak pernah. Karena kaya itu kan tolak ukurnya bukan harta sebenarnya. Kaya itu adalah kaya hati, ya, kecukupan hati. Itu kenapa? Dan itu bisa diperoleh kalau kita itu bertawakal, kalau kita itu benar-benar menjalankan usaha gitu, bisnis, usaha. Tapi kalau karyawan ya bisa, tapi karena diatur dalam satu periode 1 bulan kerjanya setiap hari, maka akan banyak masalah, peristiwa ataupun problematika itu terlalu banyak pagi sampai sore. Kalau sampean punya 2 anak, 3 anak, 4 anak, 5 anak, gimana? Masih kecil-kecil dan lain sebagainya. Maka itu perlu kita soroti bersama. Kita perlu gali. Di mana solusinya? Solusinya adalah teman-teman mengobservasi lapangan. Usaha apa yang bisa sampean rintis sementara sampean itu masih di kantor apa? Salah satunya adalah usaha cucian mobil, cucian motor, usaha jasa yang tidak mengenal rugi. Meskipun modalnya juga paling sedikit di antara modal yang lain. Contohnya seperti pom mini, warung kelontong, seperti barbershop, itu 18 sampai 25 juta, ada yang 40 juta. Mau bikin pom mininya saja itu 18 juta. Mau bikin apa? Video syuting. Ya, video syuting karaoke. Syutingnya satunya 25 juta. Ya, apalagi produksi makanan. Nah, bisa. Ya, produksinya, bahannya, kemudian pemasarannya, kemudian rata-rata teman-teman, rata-rata sekarang ini kalau mau bisnis, mau usaha, rata-rata loh. Tidak semua sih, tapi rata-rata itu barang itu ditaruh dulu, ya, disuplai dulu, nanti setelah 1 periode baru dibayar. Contohnya di supermarket, ya, supermarket sayur, buah, kemudian barang-barang dikirim ke sana, dijual dulu. Peralatan dapur, ya, wajan, sotel, sendok, hanger, itu diproduksi di tempatnya. Kemudian masukkan ke supermarket. Itu biasanya 1 periode, ya. Sekarang masuk, nanti dihitung dulu, baru nanti masukkan lagi minggu depan, baru dibayar. Itu yang terjadi menurut saya. Dan realnya memang seperti itu. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah punya uang kantong atau uang cadangan yang besar. Kalau tidak, sulit. Operasionalnya gimana? Ya, keluar kirim harus pakai mobil. Mobil perlu bensin, perlu solar, perlu sopir juga, perlu yang tenaga angkat sama nurunin, ya, atau kulinya. Nah, toko material perlu sopir, perlu mobil untuk akomodasi, perlu barang-barang itu harus disuplai atau di stok dulu dan sebagainya. Kalau cucian mobil, cucian motor itu enggak, teman-teman, enggak. Saya yakin enggak. Dan di mana-mana saya sudah survei, rata-rata hanya modal di awal. Dan faktor atau prospek keberhasilannya itu di angka 80% kalau tahu ilmunya dan banyak belajar. Kalau asal-asalan, jangankan usaha yang mudah, jangankan usaha yang gede, yang kecil, yang di depan mata aja, kalau asal-asalan enggak akan jadi duit. Gitu loh, enggak akan jadi duit kok kalau asal-asalan. Makanya perlu adanya kita belajar dan sharing bersama.
kita sharing bersama dan saling memberi informasi, memberi trik dan strategi yang tepat yang akan sampean jalankan di tempat sampean, dan harus disesuaikan di tempat masing-masing ya. Ada saya dengar ya di tempat saya sih, saya sering juga buat counter HP dengan luasan 10 kali 8 meter di kampung, di pelosok. Kemudian HP-nya apa yang dijual di sana, aksesorisnya, ruangannya bagus dan lain sebagainya. Itu modalnya sudah menghabiskan cukup banyak modal. Pertanyaannya adalah, dalam sehari itu bisa menghasilkan berapa uang, berapa rupiah dari penjualan itu? Dan sesuaikah dengan pangsa pasar di tempat kita? Itu jangan-jangan itu cuma dapat bagusnya aja. Jangan-jangan itu cuma dapat mewahnya, wahnya, euforia dari itu dapat, tapi hasilnya tidak ada. Itu sangat miris. Yang paling bagus itu adalah usaha yang bisa disesuaikan dengan tempat sampean, dan usaha itu sudah dikenal di tempat sampean, orang sudah pada tahu, jadi tidak usah mengedukasi, tidak usah terlalu banyak menghabiskan waktu untuk pemasaran. Orang sudah tahu, contohnya bengkel motor, bengkel mobil, nah itu jasa cuci karpet, jasa laundry, jasa cuci mobil, cuci motor, jasa servis AC, servis kulkas dan sebagainya. Tapi setahu saya yang paling mudah tanpa keahlian itu adalah jasa usaha cucian mobil, cucian motor, tap oli. Kalau mau jualan onderdil mobil, onderdil motor itu ratusan juta, bahkan miliaran. Nah, gimana teman-teman? Manakah yang tertarik buat sampean? Ya, bagi sampean yang mungkin saat ini sudah pensiun, sudah nganggur di rumah sambil mempersiapkan hari tuanya, bisa sebagai usaha sampingan. Ya, harus bergerak ya, sehat. Jadi tubuh ini harus beraktivitas gitu loh. Jangan otak saja yang beraktivitas, tapi tubuh ini harus bergerak. Supaya apa? Supaya sehat. Dan sehat itu bisa mendorong kita ke sesuatu yang lebih baik ya, rasa syukurnya lebih banyak. Rasa qanaahnya, rasa cukupnya itu akan lebih. Gitu. Itu ya teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat. Bukan berarti saya menggurui, tidak sama sekali. Dan teman-teman saya doakan tetap eksis, berjalan dan berkembang. Dan juga jangan lupa untuk bertawakal kepada yang di atas, karena semuanya ini atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Selama ada kemauan pasti ada jalan. Selama ada kemauan kuat ada jalan, ada kemudahan. Jadi usaha harus didorong terus. Ya, motivasi ini harus tumbuh, berkembang. Jangan punah, jangan menyesal, jangan gersulo, jangan patah semangat gitu, jangan putus asa. Nah, harus dihindari karena perkataan ya putus asa, gersulo ataupun kurang bersyukur itu adalah doa. Makanya kalau kita tidak bisa berkata-kata yang lebih baik, itu lebih baik diam tapi berdoa. Berdoa kebaikan untuk kita sendiri dan berdoa kebaikan untuk orang lain. Kayak gitu. Teman-teman ya, akhir dari bulan ini Agustus untuk iPower ya, mitra iPower baru selamat, dan saya berterima kasih teman-teman yang sudah bergabung di grup ya, dan sudah memesan mesin iPower dari saya, dan ada gratis ongkir juga. Semoga bermanfaat dan kita bisa ngobrol lagi di grup support ya.